Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan membahas untuk materi tentang perancangan basis data. Ya, ini masih masuk dalam mata kuliah basis data 1. Dengan saya, Novanor Malasari. Ya, jadi yang pertama harus kita tahu itu adalah apa itu model data. Model data itu dapat didefinisikan sebagai kumpulan perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, semantik data, dan batasan data. Nah, untuk menunjukkan makna dari data dan keterhubungannya dan data lain, maka model data lebih tepat disebut dengan model data logik. Ini pengertian dari model data. Nah, ada sejumlah cara ya untuk mempresentasikan bagaimana model data dalam sebuah perancangan basis data. Nah, ada dua cara, dua kelompok cara, yaitu yang pertama dia berbasis objek. Berbasis objek sendiri itu adalah mencari objek-objek yang terlibat dalam sistem, kemudian dilihat juga hubungan antar objek tersebut, dan lalu diterjemahkan menjadi tabel-tabel beserta relasinya. Cara yang kedua, yaitu berbasis record. Nah, berbasis record itu dia tidak melihat objek yang terlibat, tetapi melihat data apa yang terlibat dengan menerapkan beberapa aturan, sehingga hasilnya juga sama, ya, database yang berisi tabel-tabel serta juga relasinya. Itu perbedaan antara bagaimana yang berbasis objek dan berbasis record. Jadi pada kesempatan ini yang akan saya bahas tentang bagaimana cara perancangan basis data yang berbasis objek menggunakan ERD. Nah, apa itu ERD? ERD sendiri adalah Entity Relationship Diagram. ERD itu adalah salah satu teknik dalam perancangan database. Nah, pengertiannya adalah RD adalah suatu diagram dalam bentuk gambar ataupun simbol yang mengidentifikasi tipe dari entitas di dalam suatu sistem yang diuraikan dalam data dengan atributnya, dan juga menjelaskan hubungan atau relasi di antara entitas tersebut. ERD juga menghubungkan satu tabel database dengan tabel yang lain sebagai bentuk dari pemodelan basis data relasional. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang basis data relasional, jadi ini masih ada keterkaitannya dengan basis data relasional. Nah, ini adalah beberapa simbol atau notasi yang digunakan pada ERD, penggambarannya ERD. Yang pertama ini ada persegi panjang ini dinamakan entitas atau entity. Lalu ini ada elips atau lingkaran ini, dia menyatakan atribut. Ya. Atribut kalau sebagai key atau primary key seperti itu, dia akan diberi garis bawah. Lalu ini belah ketupat, ini dinamakan belah ketupat ya. Namanya simbol untuk relasi. Sedangkan ini garis sebagai penghubung antara relasi dengan entitas. Nah, itu ada 4 ini sebagai simbol dari ERD, simbol utamanya. Lalu kita masuk di entitas atau entity. Nah, entitas atau entity dalam bahasa Inggrisnya itu adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata. Nah, jadi entitas itu objek yang akan kita bahas. Ya, yang akan kita bahas pada sistemnya gitu, sistem yang akan kita buat. Lalu ada namanya entity set. Jadi entity set sendiri adalah kumpulan dari entitas yang sejenis. Ya. Jadi contohnya saja kalau entity set itu, kalau entitas atau entity itu misalnya objeknya mahasiswa nih. Mahasiswa hanya satu mahasiswa. Entitas atau entity itu hanya satu mahasiswa. Sedangkan kalau entity set itu adalah objek yang mahasiswa tadi itu kumpulan dari mahasiswa gitu ya. Nah, jadi
Tapi untuk mempersingkat ya, mempersingkat saja. Jadi kita di sini menggunakan istilah entitas atau entity itu sebagai dari kumpulan dari entitas-entitas tadi ya, kumpulan dari entitas yang sejenis. Jadi kumpulan dari banyak mahasiswa, ya kita analogikan seperti itu. Nah, entity set sendiri atau entitas itu dapat berupa mulai dari objek secara fisik, ya. Objek secara fisik misalnya bisa mahasiswa, pasien, kendaraan, ya. Secara fisik itu ada wujudnya. Atau bisa juga objek itu secara konsep, bisa berupa pekerjaan, perusahaan, rencana, dan lain-lain. Ya, namanya objek itu. Nah, contohnya seperti ini. Ini pembuatan dari entitas segi 4, kemudian nama entitasnya apa gitu. Misalnya nama entitasnya adalah mahasiswa. Objeknya adalah mahasiswa. Gitu. Jadi di sini mahasiswa. Kemudian atribut. Ya, ini atribut ya. Atribut sendiri itu adalah setiap entitas, ya, setiap entitas itu pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari entitas tersebut. Ya, atribut ataupun bisa dibilang field. Ya. Nah, ini bertujuan untuk membedakan objek-objek dalam entitas. Nah, contohnya, ya. Contohnya ini contoh dari atribut, ada NIM, ada nama mahasiswa, kemudian IPK. Kita kasih contoh tadi entitasnya adalah mahasiswa. Nah, di dalam entitas mahasiswa itu terdapat atribut NIM, terdapat atribut nama mahasiswa, dan ada atribut IPK. Nah, ini namanya atribut, ya. Jadi pasti setiap entitas itu memiliki atribut. Tuh. Kemudian ada beberapa jenis atribut. Yang pertama itu adalah atribut tunggal. Nah, atribut tunggal itu adalah atribut yang disusun hanya dari satu komponen tunggal dan keberadaannya bebas. Ya, jadi dia tidak dapat dibagi lagi. Contohnya, atributnya nama, kemudian jenis kelamin. Ya. Kalau nama ya sudah nama saja. Jenis kelamin kan hanya laki-laki dan perempuan gitu. Jadi maksudnya jadi dia tunggal, tidak bisa lagi dibagi-bagi gitu atributnya. Kemudian ada atribut komposit. Komposit di sini adalah atribut yang disusun dari banyak komponen yang masing-masing keberadaannya bebas. Misalnya atribut alamat. Nah, alamat itu terdiri atas jalan, nomor rumah, kecamatan, ya. Jadi dia masih terdiri atas beberapa komponen gitu kalau komposit. Sedangkan atribut key, nah ini digunakan untuk mengidentifikasi suatu entitas yang unik. Misalnya di data di mahasiswa tadi, entitas mahasiswa itu ada atribut NIM. Nah, NIM itu adalah atribut yang unik, ya. Antara satu mahasiswa dan mahasiswa yang lain pasti NIM-nya berbeda. Kemudian ada NIP, ya, NIP contohnya, ya. Nah, ini mungkin sepertinya agama ini bukan tidak kita jadikan key unik. Bisa di sini contohnya NIM dan nama ya, NIM dan NIP maksud saya. Kemudian ada atribut bernilai jamak atau multi value. Jadi atributnya ini mengandung banyak nilai. Ya, misalnya atribut hobi ataupun atribut nomor telepon. Ya, bisa banyak nilainya hobi. Hobi kan bisa lebih dari satu ya. Jadi banyak nilainya gitu. Kemudian nomor telepon juga dia bisa punya banyak nomor telepon, bisa lebih dari satu. Nah, itu maksudnya bernilai jamak. Kemudian atribut turunan. Jadi ini atribut yang mengandung nilai di mana nilai tersebut bisa diperoleh dari hasil kalkulasi atribut lain. Misalnya, ada atribut umur. Nah, umur sendiri itu bisa diperoleh dari tahun sekarang, ya tahun saat ini dikurangi dengan tanggal lahir, gitu kan? Nah, ini adalah atribut umur. Ya, berarti dia atribut dari turunan, gitu. Nah, ini contohnya. Ya, kalau digambarkan bentuk KRD-nya sendiri,
ini entitas, ya, entitasnya mahasiswa. Kemudian dalam mahasiswa tersendiri itu ada atribut NIM, atribut nama mahasiswa, atribut tanggal lahir, ada atribut alamat, ada atribut nomor telepon, hobi, umur. Nah, jadi setiap atribut ini ya ada jenis-jenis atribut. Nah, ini tadi atributnya yang komposit, alamat ini tadi komposit. Ada jalan, ada nomor rumah, ada kecamatan. Lalu nomor telepon ini yang multi value tadi, ya ini ada tandanya yang membedakan, ya. Dia 2 kali bentuk elipsnya. Nah, kemudian umur ini adalah yang turunan tadi, atribut turunan. Ya, ini jika mau dibedakan gitu ya, maksudnya mau digambarkan secara rinci seperti ini. Tapi kebanyakan sekarang HRD juga bisa saja tidak perlu membedakan antara atribut yang lain ini, disamakan gitu, gambar atributnya. Jadi semuanya tetap elips saja. Kemudian ada relasi, ya. Nah, tadi sudah entitas, kemudian sudah atribut, lalu ada namanya relasi. Relasi sendiri adalah hubungan antara satu entitas dengan entitas yang lainnya. Nah, simbol yang digunakan adalah belah ketupat ini. Nah, contohnya di bawah sini ya. Jadi di bawah sini itu ada entitas dosen dan entitas mahasiswa. Antara dosen dan mahasiswa ada relasi, yaitu relasinya adalah mengajar. Ya, jadi kalau dijabarkan itu dosen itu mengajar mahasiswa. Ya, nah ini adalah namanya relasi. Mahasiswa diajar oleh dosen. Jadi untuk relasi sendiri bisa menggunakan kata kerja, gitu ya. Dosen mengajar mahasiswa. Nah, kemudian ada beberapa macam relasi. Yang pertama namanya unary, itu relasi dengan satu entitas. Lalu ada binary, relasi antara dua entitas. Nah, ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Ada one to many, atau many to one, many to many. Ya, lalu ada ternary, relasi antara tiga entitas ataupun lebih. Nah, ini gambaran untuk unary relationship. Unary relationship. Dia hanya melibatkan satu entitas. Nah, seperti ini ya, untuk relasinya misalnya ada karyawan. Dia punya relasinya menikah gitu ya. Satu karyawan menikah dengan karyawan juga gitu ya. Jadi satu ke satu. Gitu. Kemudian karyawan memimpin, ya satu karyawan memimpin karyawan yang lain, seperti itu ya. Ini gambaran dari unary. Nah kalau binary dia melibatkan dua entitas, ini entitasnya pegawai dan departemen. Pegawai bekerja di departemen. Nah, ini kemudian ada melibatkan tiga entitas yaitu ternary. Ini entitasnya pegawai, kota, dan departemen. Lalu ada namanya kardinalitas. Nah, jadi kardinalitas itu ya hubungan antar entitas ditandai pula oleh kardinalitas ya. Nah, fungsi dari kardinalitas ini adalah untuk menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Nah, tadi ya, 3 jenis kardinalitas. Ada one to one, nah lambangnya satu dan satu ya, one to many dan sebaliknya. Kemudian juga ada many to many. Nah, ini dilambangkan MM ataupun MN ya, many to many. Nah, bagaimana kardinalitas satu ke satu atau one to one? Nah, jadi setiap entitas, ini ada contohnya gambaran ya, ini ada himpunan A, ada himpunan B. Nah, setiap entitas, ini entitas dalam himpunan A ada entitas 1, entitas 2, 3, dan 4. Setiap entitas pada himpunan A itu berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas B. Dan begitu juga sebaliknya. Nih, entitas B dia punya 1, 2, 3. Himpunan B dia punya entitas 1, 2, 3, dan 4.
Jadi kalau one to one itu misalnya entitas 1 dia berelasi dengan entitas 1 di himpunan B. Jadi dia paling banyak 1 gitu ya. Dia berelasi 1 ke 1 gitu. Contohnya kalau digambarkan dalam ERD ini seperti ini. Seorang pasien ya hanya tidur di satu tempat tidur dan begitu juga sebaliknya. Jadi satu pasien tidur di satu tempat tidur. Satu tempat tidur ditempati oleh satu pasien. Nah, itu namanya relasi one to one. Kemudian ada relasi satu ke banyak atau one to many. Nah, ini artinya setiap entitas pada entitas A itu bisa berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Tetapi dia tidak sebaliknya. Nah, di mana setiap entitas pada himpunan B itu berhubungan dengan paling banyak satu entitas pada himpunan entitas A. Nah, ini jadi contohnya ini ya di gambaran entitas 1 pada himpunan A, dia punya 2 relasi ke entitas 1 dan entitas 2 himpunan B. Nah, sedangkan kalau di himpunan B, dia hanya boleh paling banyak 1 gitu, 1 relasi ke A. Contohnya kalau digambarkan dalam ERD, ini banyak, ini ada pegawai dan departemen sebagai entitas, kemudian ada relasinya bekerja. Nah, banyak pegawai, sini M satu ke banyak ya, atau boleh many one to many atau many to one. Nah, di sini contohnya adalah many to one. Nah, jadi banyak pegawai itu bekerja untuk satu departemen atau satu departemen memiliki banyak pegawai yang bekerja untuknya. Ini adalah contoh dari many to one. Kemudian ada many to many, banyak ke banyak. Nah, ini artinya itu setiap entitas pada himpunan entitas A itu bisa berhubungan dengan banyak entitas pada himpunan entitas B. Demikian juga sebaliknya. Nah, contohnya ya, ini ya di gambaran sini entitas 1 bisa banyak relasi ke B. Ya. Nih. Kemudian yang B, ini entitas 1 atau entitas 2 sini contohnya dia bisa berelasi ke banyak, ke lebih dari 1 gitu. Bisa ke entitas 1, entitas 2 ada himpunan A. Nah, kalau pada RD contohnya di sini ada entitas mahasiswa, kemudian ada entitas mata kuliah. Nah, satu mata kuliah ya, satu mata kuliah boleh diambil banyak mahasiswa. Kemudian satu mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Nah, ini satu mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa, kemudian satu mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Jadi ini adalah many to many. Nah, ini ada gambaran dari kardinalitas atau derajat relasi minimum maksimum. Ini notasinya ya, kalau digambarkan pada relasi, boleh menggunakan notasi ini ataupun menggunakan 0n. Ya, ini maksudnya kalau ini dia 0, paling boleh datanya hanya 0 gitu. Boleh atributnya 0, 0 dan banyak ya. Ini minimum maksudnya 0, maksimumnya banyak. Kemudian notasi yang berikutnya ini, nah ini minimum boleh diisi 1 gitu ya, minimum 1, maksimumnya banyak. Kemudian ini minimumnya 1, maksimumnya 1. Ini minimumnya 0, maksimumnya 1 gitu. Ini untuk terkait dengan relasi gitu ya. Jadi data yang boleh 0 gitu, datanya boleh tidak ada. Kemudian boleh minimumnya 0, maksimumnya 1.
Kalau dicontohkan, nah jadi maksudnya seperti ini ya. Tadi kardinalitas minimum dan maksimum. Nah, jumlah contoh atribut yang harus ada agar objek valid itu bisa diwakilkan dengan angka 0 dan 1. Nah, 0 itu atribut tidak diharuskan memiliki nilai. Sedangkan 1 dia atribut harus memiliki nilai. Nah, kalau kardinalitas maksimum, nah angka maksimum sendiri bisa diwakilkan dengan angka 1 dan N. 1 itu artinya atribut boleh dapat memiliki tidak lebih dari 1 nilai. Sedangkan N itu atribut dapat memiliki banyak nilai. Jadi angka absolutnya tidak ditentukan. Ini kalau minimum dan maksimum kardinalitas. Nah, ini contoh kardinalitas maksimum dan minimum ya. Jadi di sini ada entitas mahasiswa, di sini relasi mempelajari, kemudian ini entitas kuliah, ini ada dosen. Jadi ada 3 entitas, ada mahasiswa, ada kuliah, ada dosen. Nah, jadi antara mahasiswa dan kuliah itu dia ada relasi mempelajari. Nah, jadi kalau bisa dibaca hubungannya, jadi seorang mahasiswa itu dapat mempelajari banyak mata kuliah sekaligus. Tapi boleh juga tidak mempelajari mata kuliah satupun. Nah, ini namanya tadi ya derajat kardinalitasnya 0 dan N. 0, N. Ini 0N itu 0 ini adalah minimumnya, N-nya maksimum. Jadi 0 maksudnya jadi boleh mahasiswanya ini boleh tidak mempelajari 1 mata kuliah pun, gitu. Boleh. Kemudian dia bisa juga satu mahasiswa boleh mempelajari banyak mata kuliah sekaligus. Nah, ini contohnya saja ya, contoh. Lalu ini ada kuliah, setiap mata kuliah dapat diikuti oleh banyak mahasiswa. Nah, ini ya, setiap mata kuliah dapat diikuti oleh banyak mahasiswa, tetapi bisa juga ada mata kuliah yang tidak diikuti oleh satupun mahasiswa. Nah, ini relasinya ini many to many, many to many ya, sebenarnya ini many to many, tapi ada nilai minimum dan maksimumnya. Minimumnya boleh, di sini minimumnya adalah 0, ya, maksimumnya N atau banyak, di many. Ini minimumnya 0, maksimumnya N. Nah, ini adalah derajat kardinalitas tadi ya. Jadi ini satu mata kuliah bisa banyak mahasiswa, bisa juga dia tidak diikuti oleh satupun mahasiswa. Nah, kemudian ini ada entitas dosen. Nah, seorang dosen boleh mengajar banyak mata kuliah sekaligus. Ya, boleh mengajar mata kuliah sekaligus, tapi bisa saja terjadi ada dosen yang tidak mengajar 1 mata kuliah pun. Nah, ini bisa 1 mata kuliah pun. Jadi makanya ini minimal 0, maksimalnya N. Kemudian ada setiap mata kuliah hanya boleh diajar oleh seorang dosen. Nah, ini 1 ke 1 ya, hanya boleh 1, kemudian tidak boleh ada mata kuliah yang belum ditentukan siapa dosennya. Ya. Jadi ini adalah relasinya many to one, ya, many and many to one. Dengan nilai minimumnya 0, di sini minimumnya 0, minimumnya 1. Ya. Ini untuk contoh. Nah, kemudian bagaimana menentukan primary key? Nah, di setiap entitas dalam HRD itu ada atribut ataupun field. Ya. Atribut itu bisa dinamakan juga field,
yang dipilih untuk dijadikan primary key atau kunci utama dari atribut. Nah, jadi atribut yang dijadikan identitas yang menjamin keunikan. Nah, tidak ada yang sama. Ya, contohnya tadi NIM ya kalau mahasiswa. Kemudian penulisan kunci utama atribut di dalam ERD harus dibedakan dengan atribut lain. Nah, jadi kalau primary key itu harus diberi tanda. Tanda boleh tanda ini tanda bintang di depan nama atributnya atau di garis bawahi atributnya. Nah, ini tandanya harus berbeda. Jadi kan ada atribut-atributnya nanti. Nah, jadi antara atribut yang atribut biasa dengan atribut primary key itu harus dibedakan, ada tandanya. Nah, ini contoh dari contoh RD ya, contoh RD sistem informasi perpustakaan. Misalnya ini ada entitas buku. Nah, dalam entitas buku terdiri atas beberapa atribut. Ada atribut penerbit, ada atribut judul, jenis buku, nomor buku, pengarang, status, lalu ada tahun terbit. Nah, buku ya di sini di entitas buku itu ada primary key di sini ya. Kita bisa lihat primary key-nya yang mana. Nah, primary key-nya adalah nomor buku. Ini ya. Primary key-nya nomor buku ini. Primary key-nya nomor buku karena di sini dia sudah dikasih tanda ini. Nomor bukunya dia garis bawahi. Berarti di sini adalah primary key. Kemudian ada di sini entitas lagi, yaitu entitas anggota. Nah, di anggota itu ada atribut nomor anggota, ada nama, kota, alamat, jurusan, tanggal lahir, nomor telepon. Nah, dari atribut-atribut pada anggota ini ada atribut primary key, yaitu nomor anggota. Nah, ini nomor anggota dia kasih tanda, di sini adalah garis bawah. Berarti di sini adalah primary key-nya. Kemudian relasinya sendiri, di sini relasinya yaitu pinjam. Nah, jadi buku dipinjam oleh anggota, gitu ya. Satu buku ini relasinya adalah banyak, many to many. Jadi satu buku boleh dipinjam banyak anggota, gitu ya. Kemudian satu anggota boleh meminjam banyak buku, gitu. Ya, jadi many to many. Nah, sedangkan di sini apa? Di sini ada tanggal kembali, tanggal pinjam. Ya, ini bisa dikatakan sebagai atribut tambahan ya. Atribut tambahan untuk pada relasi ini. Nah, ada tahapan dalam pembuatan ERD. Nah, tahapan dalam pembuatan ERD sendiri yang pertama kita harus mengidentifikasi dulu dan menetapkan seluruh entitas apa saja yang terlibat. Ya, kita tentukan dulu, kita identifikasi dan tetapkan entitasnya. Yang kemudian kedua, kita sudah dapat entitas, kita tentukan atribut key-nya dari masing-masing entitas. Kita tentukan atribut, atribut-atribut, lalu kita tentukan juga yang mana termasuk primary key-nya dari masing-masing entitas. Lalu yang ketiga, kita identifikasi dan tetapkan seluruh relasi di antara entitas yang ada, kemudian kita tentukan foreign key-nya. Ya. Lalu setelah itu yang terakhir kita tentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap relasi dengan atribut-atribut deskriptifnya. Nah, ini derajat kardinalitasnya tadi yang one to one atau many one to many ataupun many to many gitu. Nah, sedangkan tadi saya belum bahas apa itu foreign key ya. Jadi foreign key sendiri ini adalah dia itu penghubung gitu ya, semacam penghubung foreign key. Jadi primary key yang ada pada tabel lain gitu. Jadi biasanya foreign key sendiri itu letaknya disimpan pada relasi. Ya, jadi
antara entitas satu dan entitas yang lain itu ada primary key. Nah, itu primary key itu adalah dijadikan foreign key pada relasinya. Oke. Nah, untuk menggambarkan sendiri ya, misalnya kita ini kita kasih contoh ya, misalnya ada di entitas mahasiswa. Ya, kita ada entitas mahasiswa di sini. Kemudian ada mahasiswa ini ada memiliki, ada relasinya, memiliki gitu ya. Memiliki, kemudian ada jurusan. Nah, ini mahasiswa dia memiliki atribut. Ya, ada atribut nama. Kemudian ada NIM. Ya. Kemudian ada alamat. Ya, atributnya. Nah, ini kemudian di jurusan, ya jurusan ada atribut, misalnya ada atribut kode, kemudian ada atribut nama jurusan, misalnya ya, nama jurusan, lalu ada jenjang, misalnya ada atributnya jenjang. Nah, ini ada atribut-atribut. Kemudian pada setiap atribut ini ada primary key. Ini contohnya primary key-nya NIM di sini ya. Maaf, ini tulisannya. Ini atribut primary key NIM. Kemudian pada jurusan itu ini ada atributnya. Kita kasih atributnya adalah primary key-nya adalah kode. Jadi kita kasih garis bawah di kodenya. Nah, di relasi sendiri, nah ini relasi ya. Jadi sini mahasiswa ya, satu mahasiswa memiliki satu jurusan ya, one to one ya, satu mahasiswa memiliki ini many to one ya, satu jurusan satu mahasiswa boleh memiliki satu mahasiswa memiliki satu jurusan. Kemudian satu jurusan memiliki banyak mahasiswa. Gitu. Nah, kemudian untuk relasinya sendiri, jadi foreign key tadi itu ditaruh di sini di relasi. Nah, ini sharing relasi. Di sini NIM, ya. Kemudian ada kode. Ya. NIM dan kode ini adalah foreign key. FK. Foreign key itu letaknya ya pada relasi ya. Jadi minimal isinya adalah primary key dari entitas yang dihubungkan. Ya, dari mahasiswa itu entitas yang NIM ya. NIM, kemudian jurusan itu adalah kode. Ya, itu adalah foreign key ya. Nah, itu tadi. Jadi begitu untuk contohnya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Semoga bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan. Oh ya, sebelumnya ini tahap pembuatan ERD tadi ya. Jadi untuk perancangan database sendiri itu membuat ERD terlebih dahulu. Membuat ERD
setelah membuat TRD baru nanti dibuat sebuah rancangan struktur tabel ya. Kalau sudah dibuat TRD dibuatlah struktur tabel. Nah, kalau struktur tabel sendiri itu struktur tabel ya. Jadi setiap entitas nanti itu dibuat tabelnya dalam bentuk tabel ya. Jadi ada isinya tabel apa, misalnya tabel mahasiswa. Atributnya adalah ada NIM, ada nama, kemudian alamat, lalu tipe datanya apa? Tipe datanya bisa varchar gitu. Kemudian panjangnya berapa gitu, range-nya. Lalu keterangannya di sini adalah apakah dia termasuk primary key atau dia termasuk foreign key kayak gitu ya. Nah, itu adalah struktur tabel. Jadi yang harus pertama kalian kerjakan adalah kalian membuat TRD-nya dulu. Setelah membuat TRD-nya, kalian buatlah struktur tabelnya, struktur tabel setiap entitas. Ya. Nah, tadi pada contoh yang sebelumnya itu ada entitas mahasiswa dan jurusan. Jadi yang kalian buat adalah sini ya, kalau struktur tabel berarti tabel mahasiswa, kemudian ada tabel lagi, tabel jurusan begitu. Ya, oke. Baik, sekian dulu penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa tanyakan lewat forum di Google Classroom ataupun bisa melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.